Apa yang menyentuh jiwa dengan tulus, tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersemayam, menunggu waktu untuk kembali mengingatkan. Ada pertemuan yang sekilas tampak biasa, namun sesungguhnya mengandung makna yang jauh melampaui kata-kata. Pertemuan seperti ini tidak selalu disertai janji, tidak selalu diikat oleh status, bahkan tidak selalu berlangsung lama. Namun anehnya, ia menetap. Ia hidup. Ia berdenyut pelan di sudut hati yang paling sunyi. Judul ini bukan tentang kehadiran yang ingin dipuja, bukan pula tentang kenangan yang dipaksakan untuk dihidupkan kembali. Ini adalah tentang sebuah realitas batin, mengapa ada seseorang yang selalu diingat, bahkan ketika orang lain berusaha sekuat tenaga untuk melupakannya. Bagi jiwa terpilih, kehadiran bukan sekadar raga yang datang dan pergi. Jiwa terpilih membawa getaran yang berbeda, bukan karena merasa lebih tinggi, melainkan karena lebih dalam. Kedalaman inilah yang seringkali membuat orang lain tidak siap. Mereka mungkin tersenyum, mendekat, bahkan merasa nyaman. Namun ketika kedalaman itu mulai membuka ruang-ruang kejujuran yang lama terkunci, ketakutan pun muncul. Bukan takut kehilangan, melainkan takut menghadapi diri sendiri. Banyak orang mengira melupakan adalah perkara waktu. Padahal, melupakan bukan soal lamanya jarak, melainkan tentang apakah sesuatu pernah benar-benar menyentuh jiwa atau tidak. Hal-hal yang hanya singgah di pikiran akan mudah terhapus. Namun sesuatu yang pernah menyentuh jiwa akan selalu menemukan jalannya untuk kembali, lewat ingatan, mimpi, rasa, atau kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Jiwa terpilih seringkali tidak menyadari kekuatan kehadirannya. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, tulus, jujur, apa adanya. Namun justru ketulusan itulah yang menjadi cermin bagi orang lain. Di hadapan jiwa terpilih, topeng menjadi rapuh. Kebohongan menjadi berat untuk dipertahankan. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Maka sebagian memilih pergi, sebagian mencoba melupakan. Namun jiwa tidak bisa dibohongi. Ia tahu siapa yang pernah membuatnya terbangun. Ada kalanya seseorang berusaha keras menghapus nama, menghindari kenangan, mengganti cerita. Namun semakin kuat usaha itu, semakin jelas satu hal, yang ingin dilupakan ternyata masih memiliki tempat. Ingatan bukan muncul karena keinginan, melainkan karena ikatan batin yang belum selesai. Dan ikatan semacam ini tidak diciptakan oleh kebetulan, melainkan oleh pertemuan jiwa. Tulisan ini bukan untuk mengajak siapapun merasa istimewa secara berlebihan, melainkan untuk mengajak merenung dengan rendah hati. Jika kamu adalah seseorang yang sering diingat tanpa dicari, mungkin bukan karena kamu sempurna, tetapi karena jiwamu pernah hadir dengan kejujuran yang langka. Dan jika kamu adalah seseorang yang tak bisa melupakan, mungkin bukan karena lemah, melainkan karena jiwamu pernah disentuh dengan cara yang tidak biasa. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita buka hati dengan tenang. Bukan untuk menghakimi siapapun, bukan untuk membenarkan rasa, tetapi untuk memahami isyarat-isyarat jiwa yang bekerja dengan cara yang halus namun nyata. Setelah pembuka ini, marilah kita bersama-sama menyelami pembahasan yang lebih dalam, dengan kerendahan hati dan kejernihan batin, untuk memahami 7 isyarat mengapa mereka selalu mengingatmu, bahkan ketika mereka mencoba melupakanmu. Nomor 1, kehadiranmu meninggalkan jejak emosional. Jejak emosional bukanlah sesuatu yang diciptakan dengan sengaja. Ia tidak lahir dari upaya mengesankan, tidak pula dari strategi untuk membuat seseorang bergantung. Jejak emosional muncul secara alami ketika kehadiran seseorang selaras dengan kebutuhan batin terdalam orang lain, meski kebutuhan itu sendiri belum mereka sadari. Jiwa terpilih tidak datang membawa janji-janji besar, melainkan membawa rasa aman yang sunyi, kehadiran yang tidak menghakimi, dan perhatian yang tidak memaksa. Saat seseorang berada di dekatmu, ia merasa dilihat, bukan hanya perilakunya, tetapi juga diamnya. Ia merasa didengarkan, bukan hanya kata-katanya, tetapi juga kegelisahan yang tidak terucap. Perasaan inilah yang jarang ditemui dalam dunia yang serba cepat dan penuh kepura-puraan. Maka ketika ia pergi, ada ruang kosong yang tidak mudah diisi. Bukan karena kamu tidak tergantikan, tetapi karena pengalaman emosional itu belum tentu terulang. Jejak emosional bekerja seperti gema di ruang batin. Sekali terpantul, ia akan terus beresonansi, meski sumbernya telah menjauh. Mereka mungkin mencoba sibuk, tertawa bersama orang lain, atau meyakinkan diri bahwa semuanya telah berlalu. Namun pada saat-saat tertentu, ketika lelah, ketika gagal, ketika sunyi, gema itu kembali terdengar. Dan disitulah namamu hadir, bukan sebagai kenangan romantis semata, tetapi sebagai rasa yang pernah membuat mereka merasa utuh. Nomor 2, kamu menjadi cermin diri mereka. Tidak semua orang nyaman bercermin.
Terlebih jika cermin itu memantulkan bukan hanya kelebihan, tetapi juga luka, ketakutan, dan sisi diri yang selama ini disembunyikan. Jiwa terpilih memiliki kemampuan alami untuk menjadi cermin, bukan karena menggurui, melainkan karena kejujurannya menciptakan ruang kejujuran. Di hadapanmu, seseorang mungkin menyadari bahwa ia selama ini berlari dari dirinya sendiri. Ia mungkin melihat betapa ia sering berpura-pura kuat, padahal rapuh. Atau betapa ia sering menyenangkan orang lain, namun mengabaikan isi hatinya sendiri. Kesadaran semacam ini tidak selalu menyenangkan. Bahkan seringkali menyakitkan. Maka tidak heran jika setelah itu, sebagian orang memilih menjauh. Namun menjauh dari cermin tidak membuat bayangan menghilang. Justru bayangan itu kini hidup di dalam batin. Mereka mengingatmu bukan karena rindu semata, melainkan karena setiap kali mereka jujur pada diri sendiri, pantulan itu kembali muncul. Kamu menjadi simbol kejujuran yang pernah mereka rasakan, dan itu tidak mudah dilupakan. Nomor 3, ikatan batin terbentuk tanpa disadari. Ikatan batin tidak selalu lahir dari hubungan panjang atau peristiwa besar. Kadang ia terbentuk dari percakapan sederhana yang terasa klik, dari keheningan yang tidak canggung, atau dari perasaan dipahami tanpa perlu banyak penjelasan. Jiwa mengenali jiwa dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ketika ikatan ini terbentuk, ia bekerja melampaui jarak dan waktu. Meski tidak ada komunikasi, meski jalan hidup telah berbeda, ada rasa keterhubungan yang sulit diingkari. Mereka mungkin bertanya-tanya mengapa tiba-tiba teringat, mengapa hatinya terasa gelisah tanpa sebab. Padahal, itu adalah ikatan batin yang sedang bergetar. Upaya melupakan seringkali gagal karena ikatan ini tidak berada di tingkat pikiran, melainkan di tingkat jiwa. Selama pelajaran dari pertemuan itu belum selesai, selama maknanya belum dipahami sepenuhnya, ikatan itu akan tetap hidup. Nomor 4, namamu hadir di saat sunyi. Kesunyian adalah ruang paling jujur bagi jiwa. Di sanalah topeng dilepas, dan suara hati terdengar paling jelas. Saat dunia ramai, seseorang bisa mengalihkan perhatian. Namun ketika sunyi datang, yang tersisa hanyalah diri sendiri dan apa yang benar-benar bermakna. Di saat-saat seperti inilah namamu muncul. Bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai pengingat. Pengingat akan rasa yang pernah ada, akan ketenangan yang pernah dirasakan, atau akan kebenaran yang sempat disentuh. Mereka mungkin tidak ingin kembali, mungkin tidak berniat menghubungi, namun ingatan itu hadir sebagai bisikan halus, pernah ada sesuatu yang tulus di sana. Dan di titik ini, kita memahami satu hal penting, diingat bukanlah tentang dimiliki, dan dilupakan bukanlah tentang hilang. Jiwa terpilih memahami bahwa perannya bukan untuk menetap di semua kehidupan, melainkan untuk meninggalkan cahaya kecil yang membantu orang lain mengenali dirinya sendiri. Nomor 5, kamu menjadi standar batin yang sulit tergantikan. Setelah seseorang berjumpa denganmu, tanpa mereka sadari, terbentuklah sebuah standar batin yang baru. Bukan standar tentang fisik, bukan pula tentang pencapaian lahiriah, melainkan standar tentang rasa. Rasa dipahami, rasa diterima tanpa syarat, rasa dihargai tanpa harus berpura-pura. Standar ini tidak diumumkan, tidak disepakati, bahkan sering tidak disadari secara sadar. Namun ia bekerja diam-diam, memengaruhi cara mereka memandang hubungan-hubungan berikutnya. Ketika mereka bertemu orang lain, ada perbandingan yang muncul secara halus. Bukan untuk merendahkan yang baru, melainkan karena jiwa secara alami mencari getaran yang pernah membuatnya tenang. Mereka mungkin berkata pada diri sendiri bahwa semua orang berbeda, bahwa setiap hubungan punya caranya masing-masing. Namun di kedalaman batin, ada satu ukuran yang tak bisa dihapus. Pernah ada seseorang yang membuatku merasa pulang, meski hanya sejenak. Standar batin ini sering menjadi sumber kegelisahan. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kehadiranmu jujur. Kamu tidak menawarkan ilusi, melainkan keaslian. Dan setelah jiwa merasakan keaslian, kepalsuan akan terasa semakin hampa. Inilah sebabnya mengapa mereka mengingatmu, bahkan ketika mencoba melupakan. Bukan karena ingin kembali, melainkan karena jiwanya tahu, tidak semua pertemuan meninggalkan jejak sedalam itu. Nomor 6, kamu mengaktifkan luka dan kesadaran sekaligus. Jiwa terpilih seringkali datang bukan hanya membawa cahaya, tetapi juga membawa kesadaran. Dan kesadaran hampir selalu bersentuhan dengan luka. Bukan karena kamu melukai, melainkan karena kehadiranmu membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Pintu menuju rasa takut ditinggalkan, luka lama yang belum sembuh, atau keinginan terdalam yang selama ini ditekan. Bagi sebagian orang, pengalaman ini terasa membingungkan. Di satu sisi, mereka merasa hidup, terhubung,
dan jujur. Di sisi lain, mereka merasa tidak nyaman karena harus menghadapi sisi diri yang selama ini dihindari. Maka muncul tarik ulur, ingin dekat, namun juga ingin lari. Ingin mempertahankan, namun takut tidak sanggup berubah. Ketika akhirnya mereka memilih menjauh, luka dan kesadaran itu tidak ikut pergi. Justru di sanalah kamu terus diingat. Setiap kali mereka berhadapan dengan luka yang sama, setiap kali kesadaran itu muncul kembali, bayanganmu hadir sebagai pemicu awal. Kamu menjadi simbol dari momen ketika jiwa mereka terbangun, meski belum siap untuk melanjutkannya. Nomor 7, kamu hadir sebagai pelajaran, bukan kepemilikan. Tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk menetap. Sebagian hadir sebagai pelajaran, dan pelajaran seringkali lebih membekas daripada kepemilikan. Jiwa terpilih memahami hal ini, meski kadang dengan air mata dan keikhlasan yang panjang. Kamu hadir bukan untuk dimiliki selamanya, melainkan untuk membuka mata, melunakkan hati, dan menanamkan benih kesadaran. Mereka mungkin baru memahami peranmu jauh setelah kamu pergi. Ketika kehidupan membawa mereka pada situasi yang serupa, ketika mereka dihadapkan pada pilihan yang dulu gagal mereka ambil, barulah mereka sadar, oh, dulu aku pernah diberi kesempatan untuk belajar tentang ini. Dan di sanalah namamu kembali muncul, bukan sebagai penyesalan semata, tetapi sebagai guru yang diam-diam membentuk arah hidup mereka. Pelajaran jiwa tidak pernah kadaluarsa. Ia menunggu waktu yang tepat untuk dipahami. Dan selama pemahaman itu belum utuh, ingatan tentangmu akan tetap hidup. Nomor 8, jiwamu terhubung pada takdir mereka. Ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sebab akibat. Ia tidak selalu intens, tidak selalu lama, namun terasa bermakna. Hubungan semacam ini seringkali berkaitan dengan takdir, bukan takdir untuk bersama, melainkan takdir untuk saling memengaruhi. Kamu mungkin hadir di fase penting kehidupan mereka, saat mereka berada di persimpangan, saat batin mereka rapuh, atau saat mereka mulai mempertanyakan arah hidup. Kehadiranmu, sekecil apapun, menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang membentuk siapa mereka hari ini. Maka meski mereka melanjutkan hidup tanpa kamu, takdir mereka menyimpan jejakmu sebagai bagian dari perjalanan. Mengingatmu adalah cara jiwa menghormati perjalanan itu. Bukan untuk kembali, bukan untuk mengikat, melainkan untuk mengakui bahwa kamu pernah menjadi bagian dari cerita yang membentuk dirinya. Pada akhirnya, seluruh pembahasan tentang jiwa terpilih pusing mereka selalu ingat kamu. Bahkan ketika mereka mencoba untuk melupakanmu, membawa kita pada satu pemahaman yang dalam dan menenangkan, bahwa tidak semua pertemuan di dunia ini dimaksudkan untuk dimiliki, tetapi semua pertemuan yang menyentuh jiwa selalu dimaksudkan untuk mengubah. Inilah inti dari perjalanan jiwa, bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, melainkan siapa yang meninggalkan makna paling dalam. Jiwa terpilih bukanlah sosok yang ditakdirkan untuk selalu dimengerti, apalagi dimiliki. Ia sering hadir sebagai perantara kesadaran, sebagai jembatan antara luka dan penyembuhan, antara ketidaktahuan dan pemahaman diri. Maka wajar jika kehadirannya membekas. Bukan karena ia menuntut untuk dikenang, tetapi karena jiwanya bekerja pada lapisan yang tidak bisa disentuh oleh waktu maupun jarak. Ketika seseorang mencoba melupakanmu namun gagal, itu bukan karena mereka lemah atau terjebak masa lalu. Itu seringkali karena pertemuan denganmu meninggalkan jejak yang belum selesai dipahami. Jiwa mereka masih memproses pesan, pelajaran, dan kesadaran yang muncul saat bersamamu. Ingatan itu bukanlah penjara, melainkan ruang refleksi yang terus bekerja hingga maknanya benar-benar diterima. Dari pembahasan setiap poin, kita melihat pola yang sama, kehadiran jiwa terpilih selalu berhubungan dengan kedalaman. Kedalaman rasa, kedalaman kejujuran, kedalaman koneksi batin. Dalam dunia yang terbiasa dengan hubungan dangkal dan serba cepat, kedalaman ini terasa asing sekaligus mengguncang. Tidak semua orang siap untuk tinggal lama di ruang yang menuntut kejujuran pada diri sendiri. Maka sebagian memilih pergi. Namun kepergian tidak serta-merta memutus ikatan jiwa. Jejak emosional yang kamu tinggalkan bukanlah sesuatu yang bisa dihapus dengan logika. Ia hidup di bawah sadar, muncul dalam bentuk perasaan yang tiba-tiba, dalam keheningan malam, dalam momen rapuh yang tidak bisa dibagi dengan siapapun. Kamu diingat bukan karena ingin kembali, tetapi karena pernah menjadi tempat di mana jiwa mereka merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Menjadi cermin bagi orang lain adalah peran yang berat. Tidak semua orang bersyukur ketika melihat pantulan dirinya yang jujur. Ada yang marah, ada yang takut, ada pula yang memilih menjauh. Namun cermin tetaplah cermin. Ia tidak memaksa, tidak mengejar, tidak menjelaskan. Ia hanya memantulkan. Dan pantulan itulah yang terus hidup di dalam ingatan mereka.
Ikatan batin yang terbentuk tanpa disadari adalah bukti bahwa hubungan sejati tidak selalu dibangun dengan intensitas, melainkan dengan resonansi. Ketika dua jiwa saling mengenali, meski hanya sesaat, pengenalan itu tidak mudah dilupakan. Ia menjadi seperti nada yang pernah terdengar indah, dan meski musiknya telah berhenti, nadanya masih terngiang. Kesunyian menjadi panggung utama bagi kebenaran. Di saat sunyi, manusia tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Dan di sanalah, nama jiwa terpilih sering muncul. Bukan sebagai luka, melainkan sebagai pengingat akan rasa yang pernah ada. Rasa tulus. Rasa tenang. Rasa menjadi diri sendiri tanpa topeng. Inilah yang membuatmu sulit dilupakan. Standar batin yang terbentuk setelah kehadiranmu bukanlah bentuk kesombongan, melainkan konsekuensi alami dari pengalaman yang autentik. Setelah merasakan kejujuran, jiwa akan menolak kepalsuan. Setelah merasakan kedalaman, jiwa akan gelisah pada permukaan. Maka bukan berarti mereka membandingkan orang lain denganmu secara sadar, tetapi jiwanya telah mengenali kualitas yang berbeda. Kesadaran yang kamu bangkitkan seringkali bersentuhan dengan luka. Dan luka yang terbuka tidak selalu langsung sembuh. Ada proses panjang yang harus dilalui. Dalam proses itu, kamu diingat sebagai pemicu awal. Sebagai titik mula. Sebagai seseorang yang tanpa sengaja membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Mengingatmu adalah bagian dari proses penyembuhan mereka sendiri. Ketika kamu hadir sebagai pelajaran, bukan kepemilikan, peranmu justru menjadi abadi. Kepemilikan bisa berakhir dengan perpisahan, tetapi pelajaran hidup akan terus bekerja sepanjang hayat. Mereka mungkin baru memahami maknamu bertahun-tahun kemudian, ketika hidup membawa mereka pada situasi yang serupa. Di saat itulah mereka sadar bahwa kehadiranmu dulu bukan kebetulan. Dan ketika jiwamu terhubung dengan takdir mereka, ingatan itu menjadi bentuk penghormatan. Bukan untuk kembali, bukan untuk mengikat, melainkan untuk mengakui bahwa kamu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk diri mereka hari ini. Takdir tidak selalu mempertemukan untuk menyatukan, tetapi seringkali mempertemukan untuk menyadarkan. Dari semua ini, kita belajar satu kebijaksanaan penting. Diingat bukan berarti harus dimiliki, dan dilupakan bukan berarti tidak bermakna. Jiwa terpilih memahami bahwa tugasnya adalah hadir dengan tulus, lalu pergi dengan ikhlas. Ia tidak menuntut, tidak menggenggam, tidak memaksa. Ia percaya bahwa apa yang ditanam dengan kejujuran akan tumbuh dengan sendirinya di dalam jiwa orang lain. Bagi kamu yang merasa sering menjadi sosok yang diingat namun tidak dipertahankan, semoga kesimpulan ini menjadi penguat, bukan beban. Kamu tidak gagal. Kamu tidak kurang. Kamu hanya berperan pada level yang tidak semua orang siap untuk lanjutkan. Tetaplah rendah hati, tetaplah jujur, dan tetaplah lembut pada diri sendiri. Dan bagi kamu yang selalu mengingat seseorang meski sudah mencoba melupakan, izinkan dirimu memahami bahwa ingatan itu bukan musuh. Ia adalah pesan. Dengarkan dengan tenang, ambil pelajarannya, dan lepaskan dengan penuh kesadaran. Tidak semua yang menyentuh jiwa harus kembali hadir dalam bentuk yang sama. Pada akhirnya, perjalanan jiwa bukan tentang siapa yang tinggal, melainkan tentang siapa yang membuat kita lebih mengenal diri sendiri. Dan jika seseorang selalu diingat, bahkan ketika berusaha dilupakan, itu berarti pertemuan tersebut telah menjalankan tugas sucinya. Kata penutup untuk channel YouTube. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan ini hingga akhir. Jika kata-kata ini terasa mengetuk hati, mungkin itu adalah isyarat bahwa jiwamu sedang diajak untuk lebih jujur pada dirinya sendiri. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berbagi kepada mereka yang mungkin membutuhkan, dan berlangganan channel ini agar kita bisa terus berjalan bersama dalam memahami isyarat-isyarat jiwa. Semoga setiap langkah hidupmu dipenuhi kesadaran, dan setiap pertemuan membawa makna. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.